Ruben Oseguera Cervantes. Dunia mengenalnya sebagai El Mencho. Selama lebih dari 1 dekade, ia bukan sekedar buronan. Ia adalah simbol ketakutan, wajah dari generasi baru kartel Meksiko. Lebih brutal, lebih terorganisir, dan lebih berani menantang negara secara terbuka. Pada Februari 2026, kisah yang dibangun dengan darah, kekuasaan, dan pelarian itu akhirnya mencapai titik balik yang tak terelakkan. El Mencho lahir pada 17 Juli 1966 di Aguililia, sebuah wilayah pedesaan yang keras, kaya tanah, tetapi miskin kesempatan. Di sana, anak-anak tumbuh dengan 2 realitas, bekerja di ladang atau menyaksikan konvoi bersenjata melintas di jalan desa. Nemesio bukan anak pejabat, bukan pula putra orang berpengaruh. Ia tumbuh sebagai anak petani, bekerja sejak kecil, dan meninggalkan sekolah di usia sangat muda. Seperti banyak pemuda lain dari komunitasnya, ia melihat satu arah masa depan, ke utara, menuju Amerika Serikat. Di Amerika, pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, ia bukan figur besar. Ia hanyalah bagian kecil dari jaringan distribusi narkoba. Namun, dunia itu memberinya pelajaran penting tentang pasar gelap, jalur distribusi, dan hubungan lintas batas. Ia akhirnya ditangkap oleh otoritas Amerika, menjalani hukuman penjara, dan setelah menyelesaikan hukumannya, dideportasi kembali ke Meksiko. Bagi sebagian orang, deportasi adalah kegagalan. Bagi Nemesio, itu adalah pengalaman, modal, dan mungkin tekad baru. Sekembalinya ke Meksiko, ia bergabung dengan Milenio Cartel, organisasi kriminal dengan jaringan internasional yang luas. Namun, pada akhir 2000-an, perpecahan internal dan penangkapan para pemimpin senior mengguncang struktur organisasi. Di tengah kekacauan itu, muncul generasi baru. Sekitar tahun 2010, lahirlah kelompok yang kemudian dikenal sebagai Cartel Jalisco Nueva Generación atau CJNG. Dan di pusat kekuatan baru itu berdiri satu nama, El Mencho. CJNG bukan kartel konvensional. Mereka membangun citra militeristik dan agresif. Video propaganda menunjukkan konvoi kendaraan lapis baja rakitan, anggota bersenjata lengkap, dan formasi terorganisir. Mereka tidak lagi beroperasi dalam diam. Mereka menunjukkan kekuatan. Dalam waktu relatif singkat, CJNG memperluas pengaruh ke banyak bagian Meksiko, terlibat dalam produksi narkoba yang jauh lebih kuat dan bernilai tinggi di pasar gelap internasional. Nama CJNG pun semakin dikenal di laporan intelijen global. Sejak awal 2010-an, El Mencho menjadi target utama. Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga 15 juta US dollar untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Ia masuk dalam daftar buronan paling dicari, namun bertahun-tahun berlalu dan ia tetap bebas berpindah lokasi, memanfaatkan wilayah pegunungan dan mengandalkan lingkaran pengawal terpercaya. Tahun 2015 menjadi momen penting. Dalam upaya menangkapnya, kartel melakukan perlawanan besar hingga sebuah helikopter militer Meksiko ditembak jatuh. Itu bukan sekedar insiden, itu pesan bahwa CJNG siap menghadapi negara secara langsung. Meski menjadi salah satu buronan paling dicari di dunia, El Mencho jarang terlihat. Tidak banyak foto terbaru, tidak banyak rekaman suara. Ia beroperasi dalam sayangan. Namun, struktur CJNG menunjukkan kendali tetap terpusat. Setiap ekspansi wilayah, setiap aliansi, setiap konflik besar selalu mengarah kembali pada satu figur sentral. Lalu, datang Februari 2026. Pasukan keamanan Meksiko melakukan operasi besar di wilayah Jalisco berdasarkan intelijen yang dikumpulkan selama berbulan-bulan. Operasi dilakukan sebelum fajar. Targetnya jelas, El Mencho. Ketika pasukan mendekati lokasi, baku tembak sengit terjadi. Beberapa anggota kartel tewas, beberapa personel keamanan terluka. Dalam kekacauan itu, El Mencho berusaha melarikan diri bersama pengawal terdekatnya. Ia ditemukan dalam kondisi luka akibat tembakan, dievakuasi dengan helikopter militer. Namun, dalam perjalanan menuju fasilitas medis, ia dinyatakan meninggal dunia. Kabar itu menyebar cepat, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, nama yang selama ini tak tersentuh resmi dinyatakan berakhir. Namun, kematian seorang pemimpin kartel besar tidak pernah berarti akhir yang tenang.
Tak lama setelah kabar itu beredar, kekerasan balasan terjadi. Blokade jalan, kendaraan dibakar, ketegangan meningkat. Dalam dunia kartel, ketika satu pemimpin jatuh, kekosongan kekuasaan muncul, dan kekosongan selalu diperebutkan. Selama bertahun-tahun, strategi penegakan hukum berfokus pada kingpin strategy, menjatuhkan pemimpin utama organisasi kriminal. Secara simbolis, itu kemenangan besar. Namun sejarah menunjukkan jatuhnya satu pemimpin tidak selalu menghentikan jaringan. Karena perang narkoba bukan hanya tentang satu orang. Ia tentang ekonomi lintas negara, tentang permintaan global, tentang sistem yang lebih luas dari satu nama. Nemesio Oseguera Cervantes memulai hidupnya sebagai anak desa pedalaman. Ia merantau, dipenjara, dideportasi, lalu kembali dan membangun salah satu organisasi kriminal paling berpengaruh di Meksiko modern. Dari Aguililia ke daftar buronan internasional, dari ladang pertanian ke pusat konflik global. Ia menjadi simbol era baru kartel, lebih modern, lebih agresif, lebih terhubung secara internasional. Namun, pada akhirnya, ia tetap manusia. Dan seperti semua manusia, ia tidak kebal terhadap waktu. Apakah kematiannya mengubah segalanya? Sejarah belum menjawab sepenuhnya.